محمدا عبده ورسوله Bisa didengar ini. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Islam rahimahullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah. Subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, meskipun di antara kita ada yang kurang sehat, tetapi karena dorongan keimanan, dorongan ketaatan dan kesolehan yang menggiring kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam suri toladannya penuh dengan kehidupan-kehidupan yang mulia, kehidupan-kehidupan yang sempurna. Pada subuh hari ini Bapak Ibu, kita akan jelaskan salah satu ayat di dalam surat Az-Zumar yang saya baca tadi, dan nanti selanjutnya dengan Ali Imran 135. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya kepada hambanya dalam bentuk sifat, dalam bentuk asma, dalam bentuk af'al. Jadi misalnya ketika kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk mengarahkan pandangannya ke gunung. Begitu Allah menampakkan dirinya, maka Musa jatuh tersungkur, kemudian gunung-gunung hancur. Sesudah itu Nabi Musa siuman setelah mendengar ucapan Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dengan sholat dan berzikirlah kepadaku. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam ayat-ayat lain Allah menyebutkan tentang sifat Ghafur dan Rauf. Ghafur Rahim. Sifat pengampun dan pemaaf. Apun. Sifat pengampun dan pemaaf. Begitu besar karunia Allah kepada kita ini. Sudah diampuni, dimaafkan lagi. Setelah itu Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di surga nanti orang-orang diredai akan melihat Allah 2 kali dalam sehari di surga. Itu karunia besar. Nah dari sifat Ghafur dan Rauf ini, pemaaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya hamba-hambaku yang hari ini berlumuran dosa dan kesalahan, mereka berenang dan mandi dalam kemaksiatan dan kefasikan. Panggil mereka adalah hamba-Ku. Subhanallah, itu kan sifat Ghafur.
Maha Pengampun. Orang sudah berada dalam dosa, kefasikan, kemaksiatan, kemusyrikan, panggil dia Muhammad, dia hamba. Siapa yang begitu? Ini karunia, ini rahmat besar bagi orang beriman. Dengan sifat Ghafur dan pemaafnya Allah ini. Diberitahu lagi setelah Nabi Muhammad menarik, mengambil dan mengajak mereka. La taqnatu min rahmatillah. Beritakan kepada mereka yang berdosa agar mereka tidak putus asa dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, dari ampunannya. Dan beritakan juga kepada umatku Muhammad, rahmati wasi'at ghadabi. Ampunan rahmatku lebih luas dari murkaku. Allahu Rabbi ya Karim. Orang yang sudah karatan dalam kemaksiatan dan kefasikan, kemusyrikan, tetap Allah mengatakan mereka hambaku. Mereka hambaku, mereka yang aku ciptakan. Panggil Muhammad, tugasmu ajak mereka. Makanya ayat tadi, fadzakir anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan karena engkau tukang ingat. Ya. Dua ayat ini dengan ayat yang akan saya baca pada pertemuan akan datang. Maaf. Iblis itu nangis. Setan itu nangis. Dia gigit jarinya. Ini riwayat dari Ibnu Umar, Ikrimah, dan Ibnu Abbas. Dengan turunnya dua ayat itu, maka putuslah asa setan, jin, dan iblis untuk menggoda manusia. Karena manusia begitu berdosa, dia datang kepada Allah dengan ampunan dan rahmatnya. Sia-sialah pekerjaan kita goda manusia selama ini agar dia larut dalam kejahatan. Tetapi Allah memanggil dia kembali datang bertobat kepadanya. Subhanallah. Ya, kan luar biasa, Pak. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Sudah dikatakan jangan putus asa tentang rahmat Allah. Beritakan bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa banyak. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita manusia, memanggil orang beriman, memanggil orang dalam kemusyrikan, dalam kekafiran, agar mereka datang kepada Tuhan. Di mana Allah menjanjikan bukan sekedar memaafkan, bukan sekedar mengampuni, tapi menyiapkan surga yang luar biasa. Surga yang indah, surga yang tidak pernah dihayalkan oleh siapapun. Lalu Allah menghapus dan menutup rapat-rapat aib yang tidak akan dibongkar orang-orang yang datang bertobat kepada Allah. Ya, sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 8 yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhdillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, hei manusia yang hari ini belum ibadat, hei manusia yang hari ini belum sholat, hei manusia yang hari ini belum beriman, hai kamu yang tenggelam dalam kemaksiatan, kamu yang tenggelam dalam kemaksiatan, kamu yang tenggelam dalam riba dan judi, kamu yang tenggelam dalam minum-minuman keras, kau tenggelam dalam berzina. Mari kembali kepada Allah. Datang kamu menghadap kepada Allah. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf. Itu Tuhanmu yang maha pengampun, itu Tuhanmu yang maha pemaaf. Dan tidak juga sampai situ, Allah akan menutup aibmu, membungkus aibmu. Kemudian Allah menghapus dosa dan kesalahanmu.
Allah menyediakan surga yang maha nikmat. Kenapa kita tidak datang segera kembali kepada Dia? Kenapa kita tidak berlari kepada rahmat, ampunan dan kasih sayang Tuhan? Kenapa kita bertengkar, berkelahi hanya membicarakan hal-hal dunia yang tidak ada manfaatnya? Kenapa kita tidak sibuk berlari mengejar surga seluas bumi dan langit? Kenapa kita berkelahi hanya mengejar tanah 2 meter, 3 meter, lalu kita bunuh-bunuhan? Apakah itu orang beriman? Apakah itu umat Nabi Muhammad? Nipu sana, nipu sini. Coba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku Maha Pengampun. Aku juga Maha Pemaaf. Aku tutup aib, aku bungkus aibmu. Aku tidak akan membuka aibmu di depan makhluk, di depan manusia banyak nanti. Aku hapus, aku masukkan kamu ke surga. Kamu berdoa di sana agar kamu mendapat nur-nur yang sempurna nanti di akhirat. Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Sifat tasrif, Bapak-bapak. Tasrif itu kalau bahasa Indonesianya konsumtif. Konsumtif itu berlebih-lebihan dalam membelanjakan dunia, itu tasrif. Israf, tasrif. Ya. Baik tasrif dalam dosa, tasrif dalam kemaksiatan, tasrif dalam hal-hal makanan yang haram dan lain sebagainya, usaha-usaha yang haram. Kembali kamu segera tinggalkan itu semua. Datang, kamu akan menemukan Allah dalam Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ya, itu ayat yang pertama, bahwa sekedar gambaran ayat ini memerintahkan kita untuk segera bertobat kepada Allah, dan insya Allah akan kita rinci tobat-tobatnya nanti, kita kaitkan dengan hadis-hadis lain, dengan ayat-ayat lain, dosa-dosa berat, dosa-dosa apa saja dosa besar yang segera kita hentikan dan segera kita datang kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka manusia yang beriman insya Allah tidak akan menggade takdirnya kepada makhluk. Ingat ini. Manusia beriman tidak akan menjual masa depannya ke makhluk. Ingat, pintu rezeki Allah yang tentukan. Sebelum alam bumi langit diciptakan telah ditentukan rezekimu. Jangan pernah takut bahwa rezeki akan dihadang manusia, akan dihadang oleh jin, oleh setan, iblis. Tidak ada. Rezeki Bapak akan datang ketika masanya telah sampai. Pasti datang. Kita hanya berikhtiar, berdoa dan berusaha. Jangan gantungkan takdirmu. Jangan gantungkan rezekimu kepada manusia. Manusia itu la yadurruhu wa la yanfa'uhu. Tidak bisa dia memberi manfaat dan tidak bisa dia memberi madarat. Maka camkan benar surat Al-Fatihah yang Bapak Ibu ulang 14 kali, 17 kali di dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rezeki Bapak, kesehatan kita, semuanya dalam takdir. Masa depan kita dalam takdir, hidup kita hari ini dalam takdir. Maka jangan gadai, jangan gantung takdir kepada makhluk. Dia tidak bisa menghindar ketika Allah mengatakan kau sakit. Mereka juga tidak bisa menghindar ketika Allah mengatakan kau sembuh. Maka jangan, sekali-kali jangan berusaha di dunia ini agar tangan terus di atas. Mulia tangan di atas ini Bapak. Jangan jadi pengemis. Itu perintah agama. Al-yadul ulia khairun miyadis sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Maka pada saat ada sedikit rezeki, luruskan tangan agar kita bisa memberi. Dan jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah.
merdeka Bapak Ibu kelas. Ya, nah ini dulu, nanti masuk ke rincian tentang tobat ini. Barangkali ini saja dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.